Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan tautan balik? Nah, jadi yang pertama adalah kita membeli backlink. Membeli backlink misalkan di Raja Backlink. Nah, dalam membeli backlink ini biasanya orang mengkategorikan ini adalah topi hitam atau black hat yang dilarang oleh search engine. Dan dikarenakan apa? Dikarenakan membeli backlink ini tujuannya adalah untuk mendapatkan backlink. Tidak dengan cara pemasaran konten ya, yaitu membangun konten yang layak untuk dibagi dan dipromosikan melalui jalur distribusi yang ada. Jadi di sini mendapatkan backlink secara dianggap tidak natural atau tidak normal gitu ya. Nah, dari sisi kami juga tidak menyarankan untuk membeli backlink, jadi lebih baik mendapatkan backlink dengan membuat konten-konten yang layak untuk dibagi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan bertukar backlink atau reciprocs ya. Jadi misalnya kita memiliki konten sebuah website tentang makanan, nasi goreng pedas cabai merah. Nah, kemudian ada dari blogger kuliner juga dia memiliki konten yang baru diupload, misalnya tentang sayur asem. Nah, kita bisa berbagi backlink. Misalkan di konten blogger tersebut ada di konten tentang sayur asam tersebut backlink ke nasi goreng kita ya, dengan ada informasi tentang ini menu sensasional terbaru nasi goreng dengan sayur asam. Nah, nasi gorengnya ada backlink ke konten kita. Dan di konten kita juga demikian. Di konten kita tentang nasi goreng pedas cabai merah tersebut ada backlink yang mengarah ke sayur asem konten yang berada di blogger kuliner tersebut gitu. Nah, itu disebut dengan bertukar backlink. Bertukar backlink ini bermanfaat jika memang dari sumber backlink tersebut, baik dari kita atau dari yang kita tukar backlinkkan, itu para pemirsa mendapatkan tambahan manfaat dari adanya backlink tersebut. Yang lebih baik misalnya untuk produk-produk atau layanan yang saling melengkapi itu akan lebih bagus lagi ya. Misalnya kalau nasi goreng kita mencari sumber backlink ya, bukan dengan sayur asem ya. Misalnya dengan jenis-jenis kerupuk gitu atau jenis-jenis topping up yang bisa ditambahkan di atas nasi goreng itu dengan minuman-minuman, konten-konten minuman-minuman yang cocok dengan nasi goreng. Nah, itu lebih saling melengkapi. Kemudian yang nomor 3 adalah sesuatu di konten yang kita buat itu kemudian kita share di media sosial memicu emosi ya, memicu emosi karena konten kita itu kategorinya adalah emotional content, sehingga mereka berbagi konten tersebut di situs web mereka atau di sosial media mereka. Nah, kemudian juga kita memiliki sesuatu di konten yang bernilai. Jadi konten itu terbagi dua, ada yang emosional, ada yang value. Jadi konten kita itu bernilai maksudnya adalah memberikan manfaat untuk melakukan sesuatu atau untuk mencegah sesuatu, mengobati penyakit, meningkatkan kesehatan, mendapatkan pekerjaan. Nah, maka mereka berbagi konten tersebut baik di situs web atau di media sosial mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah relasi bisnis. Misalkan kita berbisnis dengan partner atau mitra, kemudian kita ingin mempromosikan mitra tersebut di situs web kita, atau mitra tersebut ingin mempromosikan kita di situs webnya, nah, maka kita bisa meminta misalkan di dalam MOU atau di dalam letter of understanding di bagian awal bahwa kita meminta kepada klien atau mitra kita untuk memberikan tautan balik di situs web mereka, misalkan di halaman tentang vendor, kemudian di halaman tentang ulasan atau testimoni, dan yang lain-lain. Dari kelima buah cara mendapatkan tautan balik ini, yang paling bagus adalah kita mendapatkan konten secara natural ya, yang kita tidak tahu bahwa kita mendapatkan backlink, yang tanpa kita sengaja, yaitu nomor 3 ya, ini, dan nomor 4. Oke, yang nomor 3 dan nomor 4.